Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, khusus keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan keberkahan Allah. Meskipun keluarga kecil, rasanya rumah ini mudah-mudahan cukup untuk menampung keberkahan dari Allah. Anak-anak yang sehat, yang patuh, tunduk, baik kepada orang tua, menjadi kebanggaan kakek neneknya, menjadi kebanggaan uak dan pamannya. Ananda, Danis, dan Abidar, cucu saya. Bener kan, cucu kan? Makanya saya nggak malu buka peci udah putih. Orang udah punya cucu kok. Kata orang Bandung, nye etama huisan ge ukolot kapoe. Mamah Danis dan ayahnya yang tidak pernah lelah untuk membimbing anak-anak, dan jangan pernah lelah apalagi menyerah. Hidup ini adalah anugerah dan amanah dari Allah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sudah dicontohkan oleh orang tua kita bagaimana mereka mengikat cinta dengan kuat dan kokoh, sehingga melahirkan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berharap doa dari bunda-bunda solihah. Kalau di Keranggan mah bunda solihah disebut bunsol. Jangan lupa ya bunsol, dress code. Ya bunsol itu bunda solihah maksudnya. Ini adalah para pejuang. Meskipun bukan berjuang di medan laga, membela agama, berani bercucuran darah seperti bunda-bunda yang ada di Palestina. Tapi saya yakin kurat di kening masing-masing menyiratkan tanda lelah dan letih untuk selalu menjaga anaknya, suaminya, keluarganya, rumahnya, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Tuh lihat betapa tulus keluar dari lidah yang bersih, hati yang jernih. Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tala'al alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Subhanallah, cucuran air mata itu menandakan kenikmatan ketika menyebut asma Allah, menyebut nama baginda Rasulullah. Ketika Rasul datang ya di antara dua lembah ya, Tola'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i.
para perempuan ini naik ke atas loteng, ya, naik ke atas loteng mereka. Laki-lakinya memegang hadroh, laki-lakinya memegang hadroh, yang laki-laki. Lalu di atas loteng itu sambil tangannya dilambaikan kepada Rasulullah. Itu mengucapkan tolak, seperti itu. Ya. Jadi bukan bid'ah nih. Sudah ada dari sejak zaman Rasulullah datang ke Madinah tahun 1 Hijriah, disambut oleh orang Madinah dengan kalimat yang terbaik. Karena mereka yang tadinya gelap gulita dengan kekufuran, datanglah Rasulullah membawa cahaya iman. Betapa bahagia hati mereka sehingga terucap kalimat-kalimat yang indah di bibir mereka. Itulah sambutan yang terbaik bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dilarang kalau ada yang nangis, biarkan dia mencucurkan air mata. Mungkin saat di akhirat nanti air mata itu jadi saksi di hadapan Allah, karena air mata itu mengiringi datangnya Rasulullah. Saya nyesel sebenarnya datang ke sini, bukan nyesel nggak mau datang. Saya nggak baca itu apa undangannya. Saya pikir ngajinya di jalan, gelar itu apa, tenda, udah digaya-gaya begini. Ya. Apa nyesel? Saya bukan masalah gayanya, bukan dress code, bukan. Nggak bawa kitab, ya, nggak bawa kitab. Ini bawa HP. Ada ceramah ini sebelah sono, yang pentingnya ceramah mah hahaha. Alhamdulillah di tempat yang paling mulia, akhirnya mah ke Bah Google juga. Bah Google coba cari kitab Nasoihul Ibad tentang nasihat-nasihat ahli ibadah. Kebetulan, bukan kebetulan, qadarullah, yang disunat namanya Abi Dzar. Rasulullah pernah berpesan beberapa kali kepada Abi Dzar. Cuma ini mah Abi Dzarnya Abi Dzar GBJ, yang dipesan Rasulullah mah Abi Dzarnya Abi Dzar Al-Ghifari Jundub bin Jinadah. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari, Abi itu bapak Dzar, ya, bapak Dzar, nama punya anaknya Dzar, jadi sebut Abi Dzar. Kayak keponakan saya, kalau manggil ke saya enggak bapak endai, enggak. Bapak Wafi mau kemana? Ya, Mama Danis tuh. Itu disebutnya, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya alam kunyah, yang dimulai dengan umun dan abun. Kita suka begitu, Pak Unyil gitu. Sok siapa yang tahu aslinya nama bapaknya si Unyil saha ngaranna? Ya nggak tahu nyata, saya nggak tahunya Paraden doang. Saya ke Mama Salman baru tahu kemarin nama aslinya. Manggil tuh Mama Salmannya so akrab. Ya Allah ya Rabb. Mari kita hidupkan dengan ilmu suasana yang indah ini. Cerah tapi sejuk, ya, bersama guru-guru kita, tim hadroh kita, tim hore kita. Mana tim horenya ini? Emangnya 17 Agustusan tim hore, ya. Sebab ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya gelap jadi terang, tadinya sulit jadi mudah. Makanya saya bilang jangan pernah lelah untuk mengajari, mendidik, membimbing, ngaping, ngajari, ngajaga, ngaraksa anak-anak
kita. Li'annal urqodas hasun, sering saya sebut hadis itu. Karena keringat itu meleleh ke bawah. Setiap keringat yang meleleh ke bawah pasti rasanya nano-nano. Ya, orang Sunda bilang, uyah matarane es kaluhur. Garam itu tidak pernah meleleh ke atas tapi ke bawah. Pasti yang digarami itu rasanya asin. Anak kita adalah fotokopi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, baik maupun buruk, mereka akan merekam, melihat, lalu merekam, disimpan di dalam file mereka. Alangkah hebatnya ketika rekaman itu diputar. Sholat, puasa, sodakoh, adab yang baik. Benar tidak? Ya? Si anak teh udah refleks. Bapak kamu lagi ngapain sih? Bapakku mah paling ge lagi sholat di rumah. Subhanallah. Coba kalau ditanya, bapak maneh keur naon tuh, keur cekihan di pos ronda. Kata si bapak teh, balak genep. Marehong bapak aku mah kayak pejuang janur kuning. Rekaman ya Bu. Saya yakin inilah rekaman-rekaman yang 30 tahun lalu merekam masing-masing orang tuanya. Ingat ibu kita, ingat ayahanda kita yang sudah bekerja keras mendidik kita. Pernah kecubit sama bundanya, ibunya, sama emaknya? Pernah kegebuk? Pernah disentak? Dendam tidak? Tidak, karasa ayeuna mah. Jangankan anak 6, 2 ge meni lieur. Nggak usah tanya ke saya, pan saya udah buka peci, saya mah itu bodas kieu. Udah betapa pusingnya ngurus 6 anak coba. Ya, Mama Salman dengan 2. Salman bentar lagi jadi kiai. Amin. Si kenceng Mama Salman, amin. Kenapa Ustadz cenah ada naon cenah abdi mati bangkieu. Tibang kieu. Ulama yang besar dulu, ulama-ulama yang besar itu bapaknya tidak terlalu terkenal. Ya, banyak ulama yang disematkan namanya ke kakeknya. Bapaknya mah tidak disematkan ke bapaknya. Contoh, Imam Syafi'i tidak disebut Imam Idrisi, tidak. Tapi disebut Imam Syafi'i. Padahal nama aslinya Muhammad. Nama ayahnya Idris. Apa Pak Idris itu tidak soleh Ustadz? Soleh. Makanya Imam Syafi'i menjadi imam besar itu karena kesolehan Pak Idris. Tapi ahli ilmunya bukan ayahnya, kakeknya Asy-Syafi'i. Kisyafi'i itu ulama besar. Maka disematkan kepada kakeknya. Ya. Perjuangan seorang ibu dari sejak hamil, ya eta hamil saya mah nggak mau hamil sekali geda. Enggak sih ya nyebut amit-amit mah enggaknya dah itu. Saya mah cukuplah 6 kali lihat istri saya ge sebeuh wareg. Ya Allah, Bu, saya baru 6, mertua saya mah 14 anaknya. Kemarin yang ke-10, 14 itu yang meninggal 4, yang ada 10. Asli 10 anaknya. Kemarin ngebesan keluarga doang 10 mobil. Kemarin itu disebutnya ngetrukeun ruas tarasi. Cuma Mamah Danis yang gak ikut. Biai teu ngilu. Saha ngilu teh? Kakak teh. Wahyu yang ikut kemarin tak kakaknya Mamah Danis.
Ya, ikut ngabesan, ayo ngabesan. Iya, namanya ngetrukeun ruas tarasi. Tahu ngetrukeun ruas tarasi? Enggak tahu. Tarasi bubuknya diketrukin gitu. Itu tandanya mau nyambel udah habis terasinya. Udah tinggal bubuknya doang. Yang penting ada baut terasi. Paribasa orang Sunda. Ya. Jadi si bungsu tete yang ke-10. Ya Allah, ya Rob, betapa bahagianya. Saya kemarin sampai mencucurkan air mata. Saya minta 1 kali Fatihah dari hadirin semuanya untuk orang tua kami almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Alimuddin dan Ama Haji Kurniasih. Serasa lelah mendidik 14 anak, bayangin. Itu sekali makan ya, kalau mertua saya mah nggak dipanggil satu-satu. Kadang mah sok poho ngaran anak teh 10. Wah Haji Nur Yaman berapa? Kakek sabarapa Wah Haji Nur Yaman anaknya? 12 tuh. Saya nggak tahu Kang Didin almarhum bapaknya Mamah Danis tingkah sabaraha teh Kang Didin teh keopatnya. Keempat Kang Didin. Mertua saya mah kalau manggil makan teh sama anak-anaknya nggak Ujang, Ecep, Aang itu gitu. Al-Fatihah. Anak-anak teh jol di kamar mandi, jol di kamar, jol di luar. Tapi Bu, ada seni mengurus anak tuh. Seninya luar biasa. Nggak bisa dirasakan oleh yang lain. Bagaimana pahit, getir, manis, asam, asinnya tuh. Ketika mereka sudah dewasa dan menjadi orang yang terpandang, menjadi kiai, jadi segala macam, punya yayasan segala macam. Allahumma gfirli. Apakah mereka sebagai orang tua minta bagian? No. Nah, kan ibu sudah didik kamu sampai kamu menjadi orang. Ai baheula lain jelema gitunya. Coba atuh bagian ibu. Kan kata Quran ge wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aku mengandung kamu capek di atas capek. Naon capek di atas capek teh? Capek banget. Dikiranya hamil itu mudah ya. Enteng cenah hamil mah ya enteng, ari kiloan mah paling beberapa onsi janin teh. Cuma eta rasa hamilnya itu yang membuat mabuk kepayang. Aduh ini kalau sudah terus ceramah jadi begini urusannya ini ya. Puyang payeng kadang jam 2 malam bangun. Dulu ya istri saya kalau manggil waktu pertama kali ya nikah hamil eta nih dipanggil sama istri teh. Saya mah kalau istri manggil langsung dicium. Saya mah bener cuk 10 kali beak eta pipi pamajikan. Aduh ya Mama Salman ya riweuh ya. Punya anak 1 ganti bapak. 2, 3, 4, 5 bapak. Baru yang ke-6 manggil. Saya pikir cintanya mau luntur ke saya. Itu istri saya tuh, bibinya Mamah Danis itu nggak pernah luntur cintanya. Ternyata semakin lama berumah tangga semakin nikmat dirasakan. Apa manggilnya? Beb. Panggilan mah beb, tapi nanya mah beb, hari ini jengkol mau dimasakin gak lah? Akhirnya beb lawan jengkol. Masya Allah ya Bu, subhanallah. Itu baru di dunia, seni itu dunia itu rumah tangga.
Ya, ngalamin ya masa-masa kayak gitu ngalamin. Mesra-mesranya ngalamin. Pusing-pusingnya ngalamin. Dibuka kerudungnya Mas Sarua bodas dah. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Semakin membesar perut, semakin besar beban yang dibawa. Gular galer ke kanan ke kiri, ke kanan sakit, ke kiri sakit, ke depan engap, ke belakang riuh. Leres gitu? Benar. Allahumma gfirli. Ya. Makanya ada ibadah seorang perempuan yang tidak bisa dilakukan dan dikejar oleh seorang laki-laki. Tidak untuk menyepelekan, menafikan, merendahkan ayah Danis, tidak. Laki-laki dan perempuan tentu berbeda, tugasnya berbeda, hak dan kewajibannya juga berbeda. Tapi laki-laki boleh ngiri sama perempuan. Dulu ada sahabat perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat suaminya mengangkat pedang sambil berjihad, mengucapkan Allahu Akbar. Ditebas musuh satu-satu, lalu dia tertembas tangannya, ya, luka-luka. Istri yang solehah mah bukan ngumpet di kamar, malah pengen bantuin. Pengen bantuin, tapi dilarang oleh Rasul. Akhirnya datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku dan suami-suami yang lain pergi ke medan laga untuk membela agama kita. Jangankan matinya mereka, lukanya pun dihitung pahala oleh Allah. Cucuran darah itu adalah bagian yang paling wangi nanti di akhirat. Lalu kami ini para perempuan, apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya berdiam di rumah melayani mereka, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya, menjaga rumahnya, menjaga kehormatannya. Kami pun ingin datang ke medan laga untuk membela agama kami. Subhanallah, kata Rasulullah, luar biasa ini perempuannya. Lalu dipanggil perempuan ini, begini, wahai saudariku, sampaikan kepada semua perempuan di dunia yang kau temui, bilang kepada mereka bahwasanya kalian mengurus rumah tangga, menjaga anak-anak, menjaga harta suami, rumahnya, kehormatanmu kau jaga. Kau tunggu suamimu di medan laga pulang ke rumah dengan membawa segudang pahala. Segudang pahala itu dilimpahkan, diberikan kepada kalian. Ya, makanya kalau suami mau kerja teh siapin bajunya, siapkan sarapannya. Kalau bisa mah eta suami teh dimandiin dulu. Ayah mau pakai air anget, air panas, setengah panas apa setengah dingin? Kata suaminya, enak aja air panas, emangnya kita ayam baru dipotong mau dipelorotin bulunya. Sama. Ya. Diurus, dijaga, kan punya suami satu-satunya kan? Atau iya cenah Ustad, nuduh wayanya. Makanya satu-satunya teh bener-bener kudu dijaga eta suami. Ibu pernah nanya ya sama suami, ayah kerjanya enak nggak? Apa jawabnya? Enak, ayah mah senang. Itu tuh energi buat suami itu. Bahasanya nggak romantis, enggak,
Tapi kata-kata itu yang keluar itu membangkitkan semangat. Ya, kayak istri saya kan kalau nanya, Pak tadi ceramahnya enakun tuh, ih enakun. Padahal mah jamaahnya ibu-ibu ngobrol, bapak-bapak ngabako di sono, anak-anaknya pada kesini recet didiemin, baik. Muni pusing ceramah, akhirnya konsep hilang, semua hilang. Balik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik. Pusing. Ya, mereka akan menyembunyikan rasa sakitnya demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Mungkin saja ketika di pabrik, ditugas di mana saja, didamprat sama pimpinannya, dimarahin. Gimana sih kamu kerja teh? Cepat, ini sudah deadline, ini harus dikirim. Baik. Udah gitu selesai, teman-temannya lagi ngebully. Kerja so so enak sudah segala macam diomongin, disentak sama teman-temannya. Cuman kalau hidup laki-laki itu ya, kalau waktu masih kecil laki-laki mah dibentak sama ibunya, udah gede pacaran dibentak sama pacarnya, udah nikah istrinya cerewet. Eta kirain teh mau selesai, kata suaminya, aku sekarang mah mau meninggal, meureun gak bakalan ada yang nyentak. Di dalam kuburan disentak juga munkar nakir. Memang hidup laki-laki itu penuh dengan lika-liku, bahkan luka-luka. Walaupun lika-liku dan luka-luka tetap laku laki-laki mah. Ya Bu, amal yang tidak bisa dilakukan oleh suami: mengandung, menyusui, terus melahirkan. Menyusui dulu, sahanu disusu anak ngalahirkan aja encan. Biai tapi eta nawaran susu sih. Jadi we ngomong menyusui ti heula. Jangan-jangan ayahnya nyusu ti heula. Ya Bu, coba itu teh semuanya teh kalau tidak dibarengi dengan kesabaran nggak bakalan pada mau. Ya. Makanya disebut tepi kororim makin, rahim yang sebesar itu dia berubah ketika dibuahi. Bukan rahim namanya, tapi kororim makin. Apa itu kororim makin? Tempat yang rapat, yang menenangkan, ya, yang menjaga dari segala sesuatu yang akan menghancurkan janin yang ada di dalam. 9 bulan harus membawa janin itu kemana-mana. Lalu saatnya melahirkan terasa. Ada pembukaan 1, 2, 3, 4. Sampai berapa pembukaannya? 10. Itu teh jaraknya berapa jam? Kalau sampai pembukaan 10 teh 10 jam. Allahu Akbar. Subhanallah. 10 jam itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai perkiraan itu diperkirakan oleh dokter, ada yang tepat, ada yang meleset, yang akhirnya harus disesar. Ya, kemarin Tamang Hasan istrinya disesar. Masya Allah. Tapi tidak pantang surut. Ya, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, agar kita selalu teguh untuk berjuang. Karena ternyata
bukan hanya di medan laga, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperjuangkan keluarga kita. Membentuk sakinah mawaddah warohmah itu bukan cuap ucap belaka, bukan. Sakinah itu perlu biaya. Benar Bu? Iya, bagaimana akan tenang tentram kalau tidak ada biayanya? Makanya pergi ke kanan ke kiri, yang dari Gria datang ke Citerep, yang dari Citerep datang ke Gria, sampai ke ujung dunia, agar rumah tangga ini menjadi sakinah. Ya, mawaddahnya ditanamkan. Kenapa? Bahaya kalau suami lihat kiri kanan. Mending yang dilihatnya pohon cemara. Ini pohon cemaranya gede-gede. Pohon cemara yang lain ini. Tapi mawadah itu tertanam karena perbekalan dari istri untuk suami. Nasihat, ingatan. Ayah, kalau mau kerja mulai dengan bismillah. Selesai kerja ucapkan alhamdulillah. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan ikhlas, karena itu adalah sumber keberkahan keluarga kita. Akhirnya itu membawa kepada rahmah, kasih sayang sepanjang jalan dan sepanjang zaman, sehingga di dunia mendapatkan kebahagiaan karena telah melaksanakan amanah dari Allah. Di akhirat mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sudah? Sudah. Saya tadi suruh makan dulu, enggak saya kalau suruh makan enggak, saya ceramahnya. Makanya sekarang mau balas dendam. Bukan toma ya, kalaupun nggak ada saya pasti nagih. Ada rumah keponakan ini bodoh amat. Terima kasih ibu-ibu, ibu ustadzah yang telah membimbing kita semuanya, Mama Salman yang selalu memberikan semangat kepada kita semuanya, Mama Danis, tim Hadroh yang tanpa kenal lelah, latihannya luar biasa ternyata ya. Itu lebih capek latihan daripada tampil namanya. Ya. Baik, mari kita baca doa. Mudah-mudahan Ananda Abizar dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dan juga mampu menjadi kebanggaan bagi lingkungan, bagi negara dan bangsa serta agamanya. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ij'alna waj'al auladana khususan Ananda Abidan min ahlil ilmi wat tuqa wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa min ahli tughyan. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.